Di bisnis kuliner ya, SDM itu sesuatu yang kompleks dan harus diperhatikan. Capek banget kalau terjadi turnover yang tinggi ataupun kita gagal menyelamatkan aset berupa SDM yang ternyata bagus banget hanya karena ketidakpahaman kita tentang hukum tenaga kerjaan. Makanya masalah perjanjian kerja jadi aspek yang harus diperhatikan juga supaya bisnis kita bisa berkembang. Saya Bimo Prasetyo, founder Smart Legal. Welcome to my foodies class. Oke, kita memahami bahwa dalam bisnis kita itu ada berbagai SDM yang kita perlukan. Tapi nggak semuanya itu harus menjadi fixed cost. Ada beberapa posisi yang bisa kita jadikan sebagai variable cost. Untuk membuat laporan keuangan atau pajak itu bisa kita outsource. Nggak perlu harus jadi karyawan tetap. Atau kita punya kebutuhan untuk digital marketing atau untuk kebutuhan IT lainnya gitu ya, atau sosmed, maka agar tidak menjadi beban ya, bisa kita outsource dan jadi variable cost juga. Nah, yang perlu diperhatikan sekarang adalah perjanjian kerja. Kalau kita punya karyawan, kadang ada beberapa posisi yang kita lihat evaluasinya itu agak lebih panjang. Bisa ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun. Nah, jangan sampai perhitungan tentang periode jangka waktu ini jadi salah kaprah digunakan. Contoh, saya pernah menemukan ada perjanjian kerja probation, percobaan itu selama 6 bulan. Padahal dalam undang-undang tenaga kerja probation itu maksimal 3 bulan. Dan setelah itu harus ditentukan apakah akan di hire atau tidak. Kalau dia gagap atau kita bingung nih ya, pada saat sudah 3 bulan terus lupa dia masih bekerja, maka statusnya menjadi karyawan tetap. Kalau sudah jadi karyawan tetap, maka ingat, ini komponen gaji, BPJS dan lain-lainnya itu sudah melekat sebagaimana diatur di Undang-Undang Tenaga Kerja. Kalau misalnya 3 bulan nggak clear, kita nggak happy, kita nggak mau lanjutkan, ya sudah harus berani cut, nggak lanjut. Tapi kalau kemudian kita melihat nih nggak bisa nih 3 bulan, paling nggak 6 bulan, bahkan harus 1 tahun. Kita mau menguji bukan hanya kompetensi, tapi juga value dan loyalitasnya. Bisa dibuat dengan PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu. Ya, mau 6 bulan, 1 tahun, reviewnya bagaimana. Itulah makanya kita ngelihat di perusahaan besar, ada orang sampai 4 tahun itu statusnya belum sebagai karyawan tetap. Karena perjanjian kerja ini bisa diperpanjang dan juga diperbarui maksimal sampai 5 tahun ya. Lalu ini lagi, ini jadi isu yang cukup kompleks, apalagi kalau di kota-kota besar yang UMR-nya tuh cukup tinggi. Karena apa? Kebijakan tentang UMR itu tidak hanya berlaku untuk korporasi besar, tapi juga untuk perorangan, UKM sekalipun. Makanya harus dipahami. Lalu bagaimana? Ya, sebenarnya harus dilakukan, tapi kalau kita belum punya kapasitas seperti itu, ada beberapa strategi. Misalnya melakukan permohonan penundaan pembayaran UMR yang bisa berlaku selama 1 tahun ya. Tapi kalau kita bayar UMR harus punya strategi untuk nge-retain mereka nih, supaya nggak bergejolak, supaya mereka masih nyaman kerja sama kita ya. Maka strategi untuk membangun engagement itu menjadi penting. Lalu BPJS ini juga, ini sebenarnya jadi wajib, BPJS ketenaga kerjaan. Jadi kalau kita mendirikan perusahaan itu sudah otomatis harus ada karyawan diberikan BPJS ya. Tapi nggak serta-merta pada saat kita ngerekrut karyawan pertama kali itu langsung diberikan BPJS. Pahami juga cuti dan hak istirahat. Jangan sampai mereka komplain masalah ini karena nggak dikasih ya, padahal ada kewajiban di undang-undang. Termasuk masalah PHK. Ini ngeri-ngeri sedap kok di Indonesia ini ya. Mau PHK orang nyolong aja ada mekanismenya.
Makanya kadang caranya adalah harus dengan dinegosiasi, diajak bicara, hingga akhirnya si karyawan yang tadi melakukan fraud itu ya, mencuri dan menggelapkan dan lain-lain, itu mengundurkan diri. Sehingga akhirnya apa? Pengusaha nggak jadi repot-repot banget harus ngurus proses-proses untuk kemudian bisa PHK dia. Mengapa perlu ada perjanjian kerja? Ya tentunya ini agar kedua belah pihak ini jadi paham, pemberi kerja dan penerima kerja, ya. Apa yang jadi kewenangan dan tanggung jawabnya itu. Kemudian juga kalau ada perjanjian kerja itu kita juga makin clear pedomannya apa. Kalau misalnya nggak ada perjanjian kerja, terus pegangannya nggak ada, masalahnya apa? Nah ini kita lihat konsekuensi jika memperjalankan karyawan tanpa perjanjian kerja. Saya pernah nangani satu rumah sakit selama 30 tahun nggak pernah ada perjanjian kerja. Lalu akibatnya apa? Sebenarnya dua belah pihak jadi bingung kan. Yang pasti kalau nggak ada perjanjian kerja, kita nggak bisa ngitung kapan mulainya. Yang pertama, yang kedua, kita akan masuk konsekuensinya semua karyawan dianggap sebagai karyawan tetap. Maka akan membebani perusahaan nantinya. Kalau kita mau berhentiin gimana? Nggak ada pegangannya lagi. Acuannya apa? Ini jadi sulit. Ya, kalau masih sedikit, masih baru ngerintis terus nggak lanjut bisnisnya, mungkin masih bisa ngobrol. Kalau udah mulai kadung banyak, ini riak-riak mulai muncul. Apalagi sekarang era digital, informasi dengan mudah, googling segala macam, wah itu banyak banget, gampang. Karyawan-karyawan, para pekerja ini semakin melek hukum dan mudah mendapat informasi tentang hak-haknya dia. Nah kalau ini kita nggak aware, konsekuensinya ngeri banget. Ya, apa saja yang perlu diperhatikan perusahaan dalam menyusun perjanjian kerja agar sesuai dengan peraturan, ya. Yang tadi sudah dibahas, jelas itu komponen yang harus diperhatikan. Boleh melebihi, benefitnya boleh di atas, tapi nggak boleh di bawah. Karena kalau di bawah, konsekuensinya apa? Satu, contoh, bayar di bawah UMR. Kekurangan pembayaran di bawah UMR itu bisa diklaim oleh pekerja sepanjang selama dia bekerja di sana, dan itu bisa dituntut, dimintakan kekurangannya selama berapa lama dia bekerja. Oke, kemudian juga kalau ada hak-hak yang lainnya, cuti nggak dikasih dan lain-lain, itu bisa jadi isu nantinya. Ya, kemudian konsekuensi hukum yang perlu diperhatikan perusahaan akibat pengakhiran hubungan kerja juga mesti kita pahami. Ya, satu, nggak bisa mecat seenaknya, nggak bisa mindahin orang mutasi ke tempat lain kemudian benefitnya jadi turun. Ini juga memiliki konsekuensi. Misalnya kita ingin memberhentikan karena bukan karena performance, tapi kita melihat attitude-nya, misalnya attitude, atau kita melihat ini orang kayaknya nggak potensial deh, nggak bagus, tapi dia nggak melakukan kesalahan dalam tugasnya, dalam menjalankan tugasnya. Nggak bisa kita langsung bilang sama dia, mohon maaf kami nggak bisa melanjutkan hubungan kerja kita, semoga sukses di tempat lain, dan sudah, nggak bisa. Karena apa? Karena kalau di PHK tanpa kesalahan, maka perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar 2 kali PMTK. Ya, PMTK itu perhitungan masa kerjanya. Ngitungnya itu banyak banget elemennya. Ada rumusnya, ada formulanya di Undang-Undang Tenaga Kerja. Dan semakin banyak, semakin lama periode kerjanya, jangka waktu masa kerjanya, maka kompensasinya makin besar. Maka seringkali perusahaan-perusahaan besar itu kalau mau melakukan hal ini itu dilakukan settlement, di approach baik-baik supaya kemudian mekanisme jadi resign. Jadi kalaupun ngasih kompensasi nggak sebesar kalau dia memberhentikan karena tanpa kesalahan tadi, ya. Lalu juga mutasi, bisa juga karena dia dianggap tidak efektif dipindahkan, tapi kita punya kebijakan misalnya yang awalnya kerja di sini jadi dipindah ke posisi sana, kan ke posisi sana nggak perlu skill yang terlalu tinggi, dan struktur gajinya juga dikasihnya nggak terlalu tinggi, nggak bisa tuh dipindahin gajinya turun, itu bisa berpotensi masalah juga, ya. Nah, oke,
In resume, saya mau mengingatkan teman-teman, buatlah perjanjian kerja menyesuaikan dengan kebutuhan dan juga kondisi keuangan kita. Sangat mungkin ada beberapa posisi yang dipegang oleh satu orang, tapi jangan sampai melakukan dua pekerjaan oleh satu orang untuk posisi-posisi yang rawan terjadinya fraud. Misalnya posisi finance dengan accounting. Kalau orang awam melihat ini sama-sama masalah keuangan, padahal ini major banget problemnya. Kalau finance yang urusan kasir, ngurus transaksi, eksekusi uang, itu dia juga yang harus bikin laporan keuangan. Betapa mudahnya kemudian dia melakukan kepalsuan dari data atau laporan yang dia buat. Jadi nggak akurat lagi. Makanya fungsi finance dan accounting harusnya dua posisi yang terpisah. Bisa saja finance masih karyawan kita, fungsi accountingnya kita outsource. Ya, dan juga perhatikan yang lain-lain, marketing itu juga bisa juga kita sekarang kalau era digital bisa ada affiliate marketer, kemudian kita juga bisa gunakan jasa pihak ketiga atau skema-skema lainnya. Jangan sampai kontraknya salah, kemudian kewajiban kita menjadi besar. Oke, itu tadi penjelasan tentang perjanjian kerja. Memang kelihatannya ini sepele, administratif, tapi dampaknya bisa besar kalau kita nggak perhatian sama hal ini. Jadi pahami, buat perjanjian kerjanya agar jangan sampai lagi-lagi profit kita habis hanya untuk ngurusin masalah-masalah ketenaga kerjaan, ke pengadilan, ke disnaker. Percayalah itu buang-buang waktu dan buang-buang uang banget. Nah, kalau mau dapat informasi lebih banyak tentang aspek legal untuk bisnis, silakan klik smartlegal.id ya. Nanti kalau udah mau nanya-nanya, ada websitenya di situ, dan enjoy the website karena kami nggak hanya ngasih artikel, ada infografis dan juga ada video-video yang memudahkan untuk bisa memahami aspek legal. Saya Bimo Prastio, thanks for watching my foodies class.